Perkenalkan, nama saya Janderson Segala dengan NIM 24030660 dari kelas PTNC. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme lipid, khususnya seputar degradasi lemak melalui oksidasi asam lemak serta proses biosintesis lipid yang berlangsung dalam tubuh manusia. Proses pertama dalam metabolisme lipid adalah pencernaan, penyerapan, dan transportasi lemak. Lemak dalam makanan umumnya berada dalam bentuk trigliserida. Dalam lambung, trigliserida ini mengalami proses yang dinamakan emulsifikasi, yang awalnya dibentuk oleh gerakan peristaltik dan asam lambung. Ketika sampai di usus halus, proses emulsifikasi ini dilanjutkan oleh garam empedu yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Enzim lipase yang berasal daripada pankreas kemudian akan memecah trigliserida tersebut menjadi asam lemak bebas dan monogliserida, terutama dalam bentuk 2 monua gliserol. Molekul-molekul kecil lalu diserap oleh sel epitel khusus, yaitu disebut dengan enterosit, dengan bantuan struktur misel yang dibentuk dari garam empedu. Nah, dalam enterosit, asam lemak dan monogliserida akan kembali disintesis menjadi trigliserida. Trigliserida ini akan terbentuk kemudian dikemas bersama dengan kolesterol, fosfolipid, dan protein yang akan membentuk kilomikron. Nah, kilomikron ini akan masuk ke dalam fasilitas limfatik, lalu masuk ke dalam aliran darah untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Dan proses yang kedua adalah beta oksidasi asam lemak, yaitu jalur utama dalam pembentukan energi dari lemak yang berlangsung di dalam mitokondria. Nah, tahapan pertama di sini ada beberapa tahap. Tahapan pertama dari beta oksidasi ini adalah aktivasi asam lemak yang terjadi di sitoplasma. Di sini, asam lemak akan digabungkan dengan koenzim A yang disebut dengan KOA. Kemudian energi dari ATP akan membentuk asil KOA melalui bantuan enzim asil KOA sintetase. Namun, karena asil KOA tidak dapat menembus membran dalam mitokondria, diperlukannya ada sistem transportasi, yaitu transportasi karnitin. Asil KOA ini akan ditransfer ke molekul karnitin untuk membentuk asil karnitin. Dan senyawa ini akan dibawa ke dalam mitokondria oleh transporter khusus, lalu dibawa kembali menjadi asil KOA untuk melanjutkan proses oksidasi dan menghasilkan energi. Dan yang selanjutnya adalah proses biosintesis lipid yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahap pertama pada tahapan ini adalah tahap sintesis asam lemak atau disebut dengan lipogenesis. Sebagian besar aktivasi ini berlangsung di sitoplasma sel hati dan jaringan adiposa. Proses diawali dengan pemindahan asil KOA dari mitokondria ke sitoplasma melalui jalur citrate shuttle yang memerlukan 2 ATP. Dan peningkatan rasio insulin terhadap glukagen adalah konsumsi karbohidrat yang dapat merangsang terbentuknya asetil KOA sitoplasma. Selanjutnya, enzim asetil KOA karboksilase ini kemudian mengubah hasil KOA menjadi malonyl KOA, dan aktivasi enzim ini ditingkatkan oleh keberadaan sitrat, insulin, dan kondisi kenyang. Insulin juga akan mengaktifkan kompleks enzim sintase asam lemak yang pada akhirnya menghasilkan palmitat, yaitu asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon. Palmitat ini akan dimodifikasi lebih lanjut menjadi berbagai jenis asam lemak lain. Dan yang selanjutnya ada tahapan keempat, yaitu sintesis trigliserol, yaitu pembentukan lemak simpanan. Proses ini terjadi di hati dan jaringan lemak melalui reaksi antara asam lemak dan gliserol. Di usus, trigliserol akan terbentuk dari 2 monua gliserol. Namun, jaringan ini tidak memiliki enzim gliserol kinase, sehingga dapat menggunakan gliserol bebas dari aktivasi enzim lipoprotein lipase yang disebut dengan LPL. Lalu kemudian, walaupun demikian, insulin akan merangsang pembentukan LPL dan membantu metabolisme glukosa menjadi asam lemak, sehingga tetap memungkinkan adanya pembentukan trigliserol di jaringan lemak. Kemudian pada tahap yang kelima, terdapat sintesis fosfolipid, yaitu jenis lipid yang mengandung gugus fosfat dan berperan penting sebagai komponen struktural membran sel. Fosfolipid terdiri dari asam lemak,
gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan kerangka molekul. Dan jenis fosfolipid yang paling melimpah di sel mamalia ada sebutannya sebagai PC. Selain itu terdapat juga fosfolipid lain seperti pH yang disebut dengan PE dan PS atau SM, dan kardiopilin yang disebut dengan Cl, serta PI dan turunannya yang telah terfosforilasi. Selanjutnya, tubuh juga melakukan sintesis kolesterol yang berfungsi sebagai stabilisator membran sel, prekursor dalam garam empedu, serta bahan baku hormon steroid. Kolesterol dapat disintesis hampir di seluruh jaringan tubuh, terutama dalam hati dan usus. Bahan awal utama untuk pembentukan kolesterol adalah asetil CoA, dan kecepatan sintesisnya diatur oleh enzim HMG-CoA reduktase. Enzim ini juga menjadi target utama obat penurun kolesterol atau disebut dengan statin, karena perannya yang sangat penting dalam mengatur kadar kolesterol di dalam tubuh. Akhirnya, kolesterol dapat menjadi bahan dasar dalam sintesis hormon steroid seperti glukokortikoid, contohnya kortisol, mineral kortikoid, misalnya aldosteron, dan hormon seks seperti testosteron, estrogen, dan progesteron. Proses sintesis hormon steroid berlangsung di kelenjar adrenal untuk kortisol sendiri dan aldosteron, serta di testis dan ovarium untuk hormon seks. Jalur sintesis dimulai dari kolesterol yang diubah menjadi pregnenolon, lalu diproses lebih lanjut menjadi hormon spesifik sesuai dengan enzim yang tersedia di jaringan tersebut. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai metabolisme lipid yang mencakup proses pencernaan dan degradasi lemak melalui B-oksidasi serta biosintesis di berbagai lipid termasuk di asam lemak, trigliserol, fosfolipid, dan kolesterol, dan hormon steroid. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.